Itu. Masuk lagi. Masuk. Cok yang sini. Wah, coba. Itu dia. Tapi minta diongkosin pulangnya. Properti kos Batak. Nggak ada duit, Pak. Kosin ya. Felix. Malam, Prof. Ya. How was your day? Very good. Everything is good ya. Yes. How about you, Prof? I'm good. Good day. Minuman dong. Suara kecil banget. Iya tadi lagi di ini Prof, lagi di mobil tadi pakai audio soalnya. Ini sampai adu penalti dah Prof hari ini. Suara kecil kali nggak kedengeran. Cek. Bentar. Halo, tes. Hah? Tes. Masih kecil ya Prof? Iya, suara kecil. Oke, bentar. Sambil jalan aja ya nih. Ini problem di sini. Kedengeran ya suaranya ya. Ada pelatih-pelatih hebat nih sini. Yang mau berangkat ke Zimbabwe. Nah, jadi kalau cara ngelihatnya tuh kan pertama dari posisi kaki. Kaki, pinggul, bahu. Biasanya orang koordinasinya jelek. Ini direkam ya? Biar nggak ngulang-ngulang nanti. Oh, direkam dong. Ya, jadi apakah si pergelangan kakinya, lalu pinggulnya, sama bahunya ini sinkron apa enggak? Nah, biasanya kalau yang koordinasi jelek tuh bertabrakan. Itu dulu yang harus dilihat. Paling gampangnya. Selain ritme ya. Ritme. Nanti kita lihat di pemain banyak yang seperti itu. Ini videonya kelihatan ya Bang Husen ya. Saya sambil jalan aja mumpung ada teman-teman AMFC nih. Oh, suara pada kecil-kecil ya? Kayaknya HP-nya Prof rusak ini. Error. Enggak, kayaknya laptop saya kayaknya. Tuh, ya. Jadi kalau gampang itu mau dilihat ini, terus pergelangan kaki nanti di sini, terus bahu. Kalau mau lihat dari, nah, pemain yang koordinasi jelek biasanya rentan atau jarang menggunakan lengan. Lengan ini untuk penyeimbang. Di teknik apapun lengan itu akan otomatis jadi penyeimbang. Kan nggak mungkin kita gerak diam. Nah, kalau dia nggak sinkron, udah pasti jelek. Kalau udah jelek, susah tuh. Susah. Berarti harus dibenerin dulu. Cuma lama, nggak gampang benerin orang orang apa? Benerin koordinasi itu. Oke ya, itu dari dari bahu nanti dia terus cenderung ke belakang nantinya badannya. Begitu dia berlawanan tuh jatuhnya nggak enak pasti. Coba aja nendang kanan ketika lagi ini pasti nggak enak. Nanti kelihatan, nanti banyak contohnya di video latihan kemarin kan. Nah, ini kita mau lihat, kita gabungin semua. Kalau kita jalanin, nggak lama kok ini. Lihat, kan lihat. Dia, si Evan ini terbiasa, dia baru ngelihat saat bola diinjak. Nah, sementara kita tahu dalam pertandingan badan seperti ini salah. Yang satu kakinya ke sana, yang satu ke sini. Bayangin di sini ada lawan. Artinya, sebelum dia terima bola, itu yang harus kita amati. Diamati. Atau dirangsang dengan tekanan.
Gitu. Jadi dia akan terus mengalami kesulitan. Kenapa Evan nggak bisa ke depan bolanya? Kenapa tadi kepotong terus? Ya karena Evan nggak melakukan hal yang sebelumnya. Kalau kita tarik ke belakang, jadi matanya harus jeli. Jangan lihat pas udah jadi begini. Ini kan seakan-akan benar. Padahal kalau ada lawan mah nggak benar. Nih ya, nih di sini dia full melihat bola. Pada prinsipnya, ketika bola sudah kerekam nih di kaki kaki temen, udah kerekam bakal ke sini. Itu kita punya waktu loh nyusahin badan. Itu yang harus diperkecil di situ kesalahannya. Betul gak? Dia teman udah mau nendang nih, Cang. Kita sesuaiin badan kan. Semakin dekat, semakin cepat, berarti semakin cepat nyesuaiinnya kan. Tapi sembari ngelihat. Nah, di situ nanti akan ketangkep apakah lawan datang atau enggak. Kalau lawan datang dia akan jemput bola. Jawabannya akan begitu nanti. Itu. Tuh, kan? Dia taruh di situ, posisi tangannya lihat. Ya, gini, ya. Walaupun nanti mereka akan punya gerakan khasnya masing-masing, kita nggak bisa paksain. Hmm. Ya, sudutnya seperti ini, tarik ke belakang, dan lihat kanan, berapa lama di tempat ini. Kalau ada lawan, saya. Makanya cara tahunya pakai lawan. Terus pandangan yang hitam ini apa? Yang hitam ini siapa? Yang kecil. Raka. Nah, pandangan Raka ini full ke bola. Dia tidak tahu harus ngapain, belum tahu nih bocah ini. Lihat aja lah dari aksinya nanti. Tuh, dia sesuaiin badan baru dia ngadep depan. Itu harus diperkecil. Dari sebelumnya, pokoknya sebelumnya praaksinya. Praaksinya harus ditingkatin. Ini nggak ada apa kalau ada lawan nggak punya waktu dia begitu. Sama kayak Gondrong masalahnya ini. Coba lihat, ini karena videonya nggak proper aja kan. Lihat, lihat kepalanya full. Walaupun secara periferal dia harusnya menangkap posisi kiper, pakai periferalnya nangkap kiper. Tuh. Tapi secara aksi, ya, tuh dia injak bolanya, dan ini harus selalu diinjak, sama kayak anak jubel anaknya. Walaupun dia langsung ke depanin bolanya. Tuh, berapa langkah? Satu, dua, tiga, empat. Enak nggak nendang begitu? Hah? Enak kan nendang begitu? Ya kan? Ini juga yang ini siapa? Iya, larinya udah nyeret. Dia belum paham soal prinsip yang kedua, yang mana harus ada penambahan kecepatan kan. Nah ini kan sudutnya. Kalau temennya di sini ya di depan dong. Kalau dia di sini baru di sini. Nah, nah penyakitnya pemain bukan pemain sih di kita di Indonesia banyak kan. Ya udah stop sampai sini. Takut di counter pas transisi takut kejauhan kadang begitu. Bisa juga nggak ngerti. Jadi biasakan kayak kemarin prinsipnya ada follow up. Follow up itu apakah bola itu ketangkap, bola itu gol atau bola kerebut. Jadi selalu tindak lanjut sampai selesai. Jangan dibiasakan udah kayak gini, beres. Enggak. Kalaupun ada rebound dari kiper terusin. Jadi terus dirangsang, jangan dibiarin. Habis rebound kadang udah. Dia nggak tahu akhirnya bahwa tujuan ini untuk mencetak gol. Gitu. Karena akhirnya kan kalau dia tambah kecepatan kan juga lumayan. Kita lihat, nah, ini kan gerakan ke sini tujuannya untuk mempercepat dia buka badan sebenarnya. Ini anak ini belum paham. Ini kan akan terima bola, ya.
kakinya. Tuh, ya full. Ini udah kerekam nih. Saat di sini, ini kan udah kelihatan sebenarnya. Ini deh paling enggak. Di sini deh paling enggak. Apa mungkin ketika bola udah dilepas tuh bakal tiba-tiba belok ke jauh? Kan enggak kan? Nah, ditangkap dulu. Oh, dia dilepas bola sini, sesuai. Berarti kan punya waktu sebelum setengah perjalanan bola itu, bola bergulir belum setengah, dia udah bisa lakukan yang lain. Itu yang harus dipangkas. Ini teman-teman yang di kelas kebayang ya? Kebayang nggak nih? Suara saya kecil atau gede nih? Tahu dah. Kebayang Coach. Kebayang ya? Gitu. Ya. Jadi itu yang jadi problem di Indonesia. Makanya dengan adanya lawan, kita tahu bahwa periferalnya ini kepake, bahwa dia melakukan penyesuaian badannya aktif, banyak kan diem masih kan di sini. Yang kemarin dibahas juga sama Bang Sofian di KSD kan, masa pemain Indonesia seperti itu. Karena yang penting nggak pernah dikasih tahu harus aktif. Tujuannya aktif apa sih? Kan untuk berlanjut, kontinuitas tuh loh, keberlanjutan, kayak rezim, gitu. Ya, kan? Keberlanjutan, tuh ya. Nah, bola ini mata tuh pegel di sini kalau ngelatih sebenarnya. Belum bunyinya kan, kalau bunyi nggak bek, passingnya jelek. Kalau bolanya gulung 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 gulung, nah kan gitu. Tapi kan kita mau fokuskan pada kapan sih dia bisa menyesuaikan badan sesuai dengan kebutuhan kakinya, sesuai dengan lawannya. Jadi itu punya ruang untuk melihat segalanya, gitu. Berarti semakin cepat premisnya kayak gitu, semakin cepat bolanya berjalan dari si Fajar ke siapa? Tadi Rian. Fajar ke Rian, berarti jadi pertimbangan untuk aksinya. Maka mempengaruhi aksinya nanti. Gua harus ngapain nih dengan di praksi ya bicaranya. Gua harus ngapain nih? Yang harus dilihat adalah bola, trajektori, jatuhnya bola seperti apa, kecepatan bola seperti apa. Maka akan berpengaruh terhadap orientasi badannya, terhadap kaki kuatnya, kaki dominannya, pernya dominante, pandangan. Itu yang kadang hilang. Kalau orang dulu mungkin kuasai dulu bolanya. Saat kita coba kuasai bola, emang lawan diem ngopi? Kan enggak. Orang dulu begitu kan, Fit. Kuasai dulu. Ya lawannya suruh diam dulu. Dia belum kuasai bola kan nggak mungkin suruh nunggu begitu. Ya kan? Nah, pokoknya di antara itu ketika bola berjalan itulah poinnya. Gimana cara ngerangsangnya itu harus dibuat. Misalkan tidak boleh passing ke teman yang sama. Kan juga rangsangan yang paling mudah lah. Ya kan? Atau yang selanjutnya kamu harus terima dengan satu sentuhan atau dua sentuhan gitu. Atau nggak pakai lawan misalkan dibuat grid dengan diagonal, bisa dong, kan tujuannya buat gitu. Kalau kontrol rentado udah pakai lawan, kalau dia diagonal kan mau nggak mau dia harus berubah, tapi unsur taktiknya baru sebatas penekanan pada sentuhan pertamanya. Bisa ditambah lagi ketika dengan grid boleh, nggak ada masalah, nggak pakai lawan, tapi di situ harus dua sentuhan ya, efektivitas. Kalau teknik yang bagus, ritmenya bagus, gitu. Itu cara ngeliatnya. Tuh, lihat. Ya enggak? Kelihatan ya teman-teman yang di kelas kelihatan ya. Nih, badannya nggak aktif sama sekali. Tuh, 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 dia injek lama, dia baru lihat, dorong ke depan. Nah, itu harus dari awal latihan. Nggak boleh dibiarkan jadi begini. Nanti mereka akan terbiasa. Terbiasa kayak gini maksudnya. Gitu. Ya dong, orang nggak salah, nggak ada rangsangannya. Bagi dia mungkin benar. Kita nggak bisa nyalain pemain dong, jadinya. Tuh, sama. Dia injek, dia rubah badan.
Lihat ya, nunduk full 100%, semua ke bola. Ya, berarti kan masih ada gangguan dibuatnya. Ya dengan rondo boleh, dengan small side game boleh, dengan tanpa lawan boleh. Dinaikin aja sih, dengan gaji ke Portugal dong kita nggak kuat dingin. Itu tuh hasilnya. Naikinnya ke 24 ya. Sorry di sini 18 derajat soalnya. Gitu. Ya kan? Itu cara ngeliatnya yang kecil. Itu kan berpengaruh terhadap pengambilan keputusannya, kualitas keputusan, pecahan tadi. Jadi sama kayak berlari. Temen lo bolanya kencang nggak? Temen lo kontrolnya bener nggak? Lo jangan bablas ke sono aja. Kan gitu jadi problem. Kalau lihat, ya kontrol gak bagus. Kalau ada lawan, kebayang. Lihat, baru di slap sama dia kan. Ini pecahannya sangat sangat terpecah gini. Tuh, satu dia nunduk, dia angkat lagi kakinya, baru dorong lagi. Tak, tak, tak. Coba lihat nih. Lu ngeliat nggak Simon sebenarnya? Tuh, satu, dia turunin kaki dulu, baru dia naik lagi. Teman-teman lihat ya, di yang kelas lihat ya. Nggak ada yang lihat. Kalau nggak ada yang lihat, ya tutup aja kelasnya kan. Lihat coach. Gitu. Itulah gunanya koordinasi. Nah, itu sebabnya sebelum kita masuk ke taktik tim, taktik individu, taktik grup yang berat ya, taktik grup. Kalau kemampuan koordinasi jelek, mau dikasih apa juga susah. Makanya mengukurnya dari situ. Termasuk kalau kita ada persiapan nih, persiapan, misalkan megang pon Zimbabwe gitu kan, itu dulu pasti yang diukur. Dari situ salah satunya. Kalau kemampuan motornya nggak menunjang, terus kita pengen main yang rumit ya nggak akan bisa. Gitu. Terus dibandingkan dengan masa persiapan, dibandingkan dengan calon lawan-lawannya. Itu pun baru dari sisi motor ya, dari sisi motor belum yang lain. Ya, ini tadi kelihatan ya, nih bola berjalan, bolanya pelan. Kalau bola pelan kan pikiran kita nggak nunggu dong. Apa? Jemput. Berarti kan kecepatan bola, trajektorinya segala macam dipertimbangkan untuk aksinya nanti. Kalau bola pelan kayak gini dikasih lawan, lawannya bakal ngerebut. Si yang calon terima bola mungkin diam nggak? Kan jadi terangsang juga. Gitu. Daripada kita teriak-teriak, passing yang keras. Ibu apa juga passing yang keras. Gitu. Jadi mereka tahu bolanya nggak segaris, bola istilahnya bola kelepas tadi dia menyesuaikan, bola nggak pas pada kakinya dia menyesuaikan, bolanya pelan dia menyesuaikan, bolanya ke atas dia tahu jatuhnya di mana dia menyesuaikan, sembari melihat itu dulu dibenerin. Kalau buat bocah-bocah ini masih mending ketimbang yang jubel, kasihan yang jubel sebagai ekskul kan, mending mereka udah ngerti lebar itu doang. Padahal pakai 2 liter gue protes, iya ketinggian apa ya itu. Nah ini lihat nggak efisien, nggak efektif. Kan tujuan latihan itu efisien, bagaimana nggak banyak kebuang. Nah pemain yang bagus itu yang menggunakan energinya tepat pada waktunya. Ini kan habis energi untuk sesuatu yang nggak efisien gitu. Ngeliatnya begitu aja. Coba lihat pemain bagus, kapan Modric pakai kekuatannya, kapan Modric pakai kecepatannya. Kita kan nggak harus kencang terus kemana-mana. Oh gitu, kalau nggak masuk tim, kan repot. Makanya lari 22 jam. Itu. Oke, tuh. Ya nggak, lihat nggak di sini? Dari sini dia injek bola dengan badan yang nggak seimbang, terus
Terus dia angkat kakinya lagi, turun. Ini ketokannya pasti fals ini. Dia angkat sedikit kirinya, karena nggak mungkin kanan-kanan doang. Itu pilihannya Opik kemarin yang kanan-kanan terus tuh. Temu kan? Nah, dia sempat angkat kirinya sedikit ini pasti. Kan kerjanya tubuh begitu. Tak 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 kan gitu kan. Gantian. Itu. Baru dia dorong. Ya dorong. Kira nggak ada lawan kali begini kan. Ada baru kan. Terus, nah cara tendang udah salah nih. Tuh, ya. Tuh. Oh, ya kan? Cara tendangnya salah. Bahaya. Dibenerin aja dari situ dulu, Pik. Penyakit lo bener bener dari bawah enak aja lo. Gue tonjok lo. Dari usia 10. Kalian anak SD no bisa begitu. Tuh. Ya. Jadi tahu indikator salahnya di mana. Ini nggak akan keras tendangannya, kaki tumpunya nggak ini. Cara dia mengeksekusinya nggak berisi, kanannya, kicking footnya, ya kan? Tuh, cara dia naruh kaki tumpunya, ya tuh. Jadi bola dia dorong, tapi dia menempatkan kaki tumpunya salah. Tuh, akhirnya habisnya di situ dan terlalu ketekuk kirinya. Lihat aja, lihat. Itu. Pokoknya gampang gitu. Kalau tenis tuh udah nggak enak bentuknya, udah kelihatan gitu. Gitu aja di foto jelek, udah. Tapi kan kita nggak bisa fokus benerin teknik. Bukan nyari teknik bener sebenarnya, tapi kan tetap harus efisien. Gitu. Akhirnya udah lewat titik titik apa namanya peaknya, dia baru kena bola. Nah bola dengan posisi begini. Tuh, lihat ujungnya. Jadi kiper mendingan kaki begini. Cross. Sering kita beli. Evan. Evan. Sering banget lepas. Gitu. Jadi bisa juga ditanya. Atau kita buatin videonya nih Evan. Bisa setiap anak dibuatin videonya. Tapi satu video mahal lah. Tuh. Ya kan? Tuh. Jadi si anak tahu yang mana sih coach. Nah, pemain yang koordinasinya bagus nih buat teman-teman juga yang di kelas, itu akan mudah meniru. Jadi pemain yang koordinasinya bagus mudah meniru gerakan. Dan bola yang nggak pernah ada dalam pikiran dia, tiba-tiba dia bisa jawab. Tubuhnya bisa jawab. Gitu. Ini kan ada muscle memory kan begini. Kalau udah begini. Muscle memory-nya jadi salah, isinya begini mulu. Dianggap benar sama dia. Kayak gue kan, kayak di video gue Instagram kan gue gak pernah minta bolanya. Bola datang sendiri, kan gue yang menjawab. Gitu. So gitu kan. Ya, itu harus dibenerin pra-aksi, aksi, pasca aksi. Oke, next. Sampai sini ada pertanyaan? Banyak juga. Kirain 3.000 orang. Wah, dari Pai. Mampus lo, Mon. Temen nih, Pai. Sikat, sikat, sikat. Kok volume gue kecil ya? Itu. Coba Mas Agus. Kecil ya? Siap, siap, coach. Speakernya kecil nih, Mon. Gimana nih? Minta tolong ini dulu deh. Gantiin host dulu bentar, saya keluar dulu bentar. Soalnya suara kecil. Ping. Ya terkait dengan kecepatan bola, lalu lawan, lalu apa namanya trajektori, arahnya bola seperti apa datangnya. Terus kita kapan sih pemain itu punya waktu? Biasanya di range 4 detik. 4 detik itu ada tuh di situ.
Kapan si pemain punya waktu untuk ngeliat. Nah, pemain yang koordinasinya bagus itu akan mudah untuk meniru gerakan yang baru. Jadi kalau teman-teman pelatih memberikan gerakan baru, dia akan mudah untuk meniru. Nah, jadi kalau Mas Agus besok ngasih gerakan untuk mencuri, coba dites, nyopet gitu kan? Nah, dites tuh anak muridnya, yang cepat berarti koordinasinya bagus. Gitu. Ya, dengan copet dan jangan lupa diupload di sosial media. Begitu. Nah, ini kita lihat sekarang si berarti Farel ya. Ini Farel. Ya, dia ngerem begini. Tuh. Hmm. Nah, ini kan kurang. Walaupun di sininya lumayan. Dari kanan ke kirinya lumayan. Tapi yang sebelumnya yang nggak ada di sini. Badannya udah langsung beda ke depan memang. Tapi sebelumnya lihat lagi. Belum teruji. Terus pakai kacamata loh, Mon. Tuh, udah jadi analis loh, Mon. Ya, ini kan baru satu contoh nggak bisa kita jadiin kesimpulan. Tapi nanti dengan lawan. Ini cara dia pindah kanan kirinya lumayan, tak 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 gitu kan, kiri ke kanan, kanan ke kirinya nih, kanan kirinya dia nggak sepenuhnya lihat bola. Ini lumayan, di sininya lumayan. Beda sama tadi si si siapa, Rian segala macem. Jadi kalau sepenuhnya lihat bola tuh biasanya dia akan melambat. Enggak, kalau dia ngeliat lawan, ngeliat ke depan, kakinya akan melambat. Kalau yang koordinasi jelek gitu. Dia enggak sama ritmenya. Jadi sambil lihat depan, cuma eksekusi passingnya yang nah, ini juga salah. Ya, kita nggak ada video yang ininya sih stabilnya, jadi susah melihat si Rehan sebelumnya ngapain tuh, agak susah. Itu mesti ada kamera handphone lo, Mon. Cuma nggak mau datang sih Pak, dia Pak. Nah, Memang. ya kan. Nah, jadi dilihat sebelum terima bolanya, jangan lihat ke bola. Lihat nih kaki kanannya, lihat di sini agak jauh ditaruh bola, kelihatan nggak di sini, nggak bisa ngeliat. Makanya perhatiin, walaupun ketutupan Kevin ini bisa kelihatan gitu. Ini lihat nih, ini kan kita lihat di sini nih ya. Nih dia terima bola nih. Nih. Ini kan udah salah nih. Tuh. Tuh. Lihat gak? Mas Agus lihat ini nggak? Iya, kelihatan, Pak. Iya. Tuh. Lihat, jauh nggak dari kakinya? Ya, Tuh. Tuh. Makin jauh nggak? Ini jelek. Tuh. Badan pinggulnya lihat, tadi udah dibahas, pinggul, bahu, tangan. Tuh. Tuh. Jauh, makin jauh. Bagaimana mau lanjutannya? Bagaimana mau bicara pasca aksinya? Di aksinya sudah salah. Lihat, sini jauh. Nah, tuh ada gerakan dia tek tek. Hmm. Hmm. Ini nggak enak nendangnya. Jauh banget bolanya. Gimana caranya biar dia nggak kebuang begini? Kan gitu. Gimana caranya Mas Agus? Leman atau yang lain? Gimana caranya biar nggak kebuang? Ya kan bisa dengan kon,
bisa dengan lawan. Kan tujuannya itu kalau kita mau benerin itunya. Sehingga ketika dia terima bola nggak ngelebihin batas tertentu. Tujuannya pembatasan tuh untuk itu sebenarnya supaya dia segera merespon lagi. Itu. Cuma kan kita bukan gerakan yang diulang-ulang, cuma kasih batasan doang. Bahwa ketika lo udah lewat garis ini, udah salah nih. Gerak lo udah nggak bakal bener. Tapi ketika lo di sini, ini masih masuk bener. Gitu. Dengan kon boleh. Ya. Jadi jangan sepele. Hal kecil begini. Pegel ngeliatnya doang dari luar. Ini siapa? Kevin. Tas, 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 tas. Nah, antara yang passing juga nggak lihat mata, nggak ketemu mata. Kontak mata kan harus tetap ada kan. Antara yang passing sama yang ini udah kerekam baru dia menyesuaikan. Ini nggak full lihat bola, yang satu nggak segera buka badan, ya bola di sini. Hmm. Jauh nggak? Tuh, jauh nggak? Nah, bulu tangkis nggak nih? Bulu tangkis, cabornya, Kevin. Double tapi lo Kevin kan? Sanjaya. Iya, Sanjaya mana? Lihat ya tuh. Kalau udah begini, ya lawan enak dong. Kan jauh dari sini nih. Penyebabnya apa? Dilihat dulu. Mungkin nggak ada kontak mata. Mungkin dia berlari juga main ke belakang aja, nggak mempertimbangkan. Ini kan bola, tak, tuh kan bola kelepas ini kan. Di sini kan sudah bisa menyesuaikan badan yang penerima bola. Betul atau enggak, Mas Agus, Felix, atau yang lain? Iya, Coach. Iya. Iya. Apa Iya. aja? Dan ya tidak ada penyesuaian. Nah itu yang disebut praaksi. Jadi bola di mana, kecepatan seperti apa, dipertimbangkan dengan kebutuhan apa faktor penunjang taktik individualnya. Dia punya kaki kuat seperti apa, dia punya orientasi tubuh seperti apa nanti, dia posisinya apa, ada di mana, dipertimbangin. Tuh, bola di mana dia lari kemana sama. Kalau emang cuma bisa geser sedikit doang, geser sedikit ngapain banyak-banyak. Yang nomor 21 coach SD itu loh, coach soccer, coach FC itu loh. Dikit-dikit aja penyesuaian ngapain lari mulu. Tuh, lo ketahuan mon. Hobi lari buat 2 jam. Jangan pacaran juga lari loh. Ya, lihat ya itu contoh. Nah, akhirnya yang terjadi seperti ini. Tuh, ini bayangkan ada lawan, bayangkan untuk aksi lanjutannya. Mau nggak mau harus ada penyesuaian tubuh lagi kan? Penyesuaian tubuh lagi, mau nggak mau tidak bisa lanjut, harus dibantu kan gitu. Untung aja kakinya panjang. Coba kalau kakinya pendek, tuh kena bola juga salah. Lihat tuh, 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 makanya ngangkat bolanya, tuh, ya kan? Nah, dia juga nggak tahu ngelepas bolanya. Semestinya kan setelah mamang, ya kan? Mesti kan setelah yang nah, akhir lompat tuh kan gitu. Cuma kan nggak mungkin dalam latihan ini cepet banget kan. Nah kalian harus harus udah tahu tuh indikator-indikatornya, punya pandangan sendiri dari situ terkait dengan prinsip-prinsip cara kerja tubuh manusia, bagaimana pecahan praaksi-aksi pasca aksi, gimana nerima bola sehingga nanti istilahnya faktor penunjang keputusan jadi bagus. Gitu dulu. Kalau cuma jalanin bola banyak orang fan football juga jalanin bola kan gitu. Tapi kan nggak efisien. Udah habis ke belakang, dia harus maju lagi, dia diri lagi, dia tendang nggak benar, udah habis tenaga gitu. Ya, temennya lompat lagi, yang lompat beginian lagi. Tuh. Nah, ini kiri.
Yang kiri juga salah. Ini boleh harusnya dibuka keluar, ya kan? Buka keluar kiri aja. Kakinya dibuka lagi ke sebelah sana. Itu namanya amsa. Kalau bahasa Spanyol, nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Tulisannya Hamzah, Hamzah, tapi bacanya Amsa. Kan? Gitu. Nah, ini ketahuan kiri jelek nih. Nah, ya ayunannya. Nyerok. Nges. Set. Ya, masalahnya belakangan lah. Itu aja kan. Kayak lambang ketangkep tuh bola. Itu. Buka badan. Saptik agak bener nih. Badannya tegak pas passing. Beda sama Mamang tadi. Badan. Bisa dicoba kiri. Disambut sampai dengan kanannya. Walaupun masih lihat yang tadi bola sudah terlepas, lihat pandangannya masih full ke bola. Bisa dirangsang dengan apa lagi? Dengan sinyal. Contoh, ada passing, terus di antara ya tadi antara orang yang passing si passer ini dengan yang nerima dikasih sinyal. Kan kita mengisi di situnya kan? Artinya ketika bola berjalan si pemain harus lihat dulu, harus lihat dulu. Nah, apanya? Di mana? Di sampingnya boleh, samping kiri kanan boleh. Gitu. Atau ya kita kasih sinyal dari belakangnya si atau temennya ngasih sinyal tapi dia harus lihat kanan kiri. Misalkan merah, biru atau apa gitu. Jadi poin ketika bola terlepas diisi oleh kebutuhan visualnya. Makanya pada prinsipnya kan gampang, tidak boleh 100% lihat bola, tapi kapan? Kan begitu. Capek juga kan kita ngomong, jangan 100% lihat bola. Gitu. Nah, kan capek. Yang dikatakan 20%-nya di mana? Kan nggak bisa. Intinya kan nggak boleh sepenuhnya lihat bola. Ketika mau kontrol paling penting. Jadi ini harus diisi. Karena dia udah umur segini ya biarin aja. Gimana? Ya bisa dilatih. Cuma kan kalau 31 anak kayak gini kan berat. Beda-beda. Yang satu kuliah, satu SMA, satu SMP. SMP lagi bagi-lagi. Kelas 3, kelas 2, kelas 1. Gitu. Intinya di sini poinnya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada ya udah selesai lah ketemu sebentar. Kita mau main gitar. Mas Agus ada pertanyaan atau ada pendapat tambahan terkait bagaimana praaksi, aksi dan pasca aksi? Bagaimana sangat penting? Nggak cukup kita coba bilang 100% jangan lihat bola. Pasti ya, diisi di pos itunya, diisi di part itunya. Dari bawah, lagi nanti di KSD sudah terbiasa enak di atasnya. Mereka akan melihat sendiri, ngobrol sendiri. Dengan ruang diperkecil bisa, dengan sentuhan dibatasin bisa, dengan aturan nggak boleh passing lagi bisa. Yang paling mudah tadi dengan kon 2 sentuhan, paling mudah tuh. Jadi itu level-levelnya. Nah, kita harus tahu mulai dari mana anak ini. Kalau mama nggak perlu dari yang tadi dengan lawan. Tapi kalau Sirian yang kecil dengan kon, kan itu levelnya. Walaupun tujuan latihannya sama untuk meningkatkan keputusan, tapi kan level drillnya berbeda. Ada berapa level tadi? Seorang pelatih harus tahu turunin 1, 2 levelnya. Do-nya dia di mana nih? Gitu. Tapi mana Ucok? Ada sih Ucok. Ada yang mau interview nggak nih? Pelari 22 jam. Gak jelas. Gitu Pak. Jadi kalau besok bisa Savio latihan nggak bener, videoin aja Pak. Betul. Satu kesalahan potong 15.000. Transfer ke gua. Siap. Oh ya enggak. Kalau nggak datang, Nggak datang ya bayar 2 kali lipat dia. nah benar.
Iya. Nulis. Jadi lu rencana besok nggak datang, Man? Datang. Abang. Lu tadi udah plan begitu, malas gue besok ke Sapir gitu. Bisa banget. Biasa gitu biasanya. Ada pertanyaan nggak? Sebelum lebih jauh lagi nih. Kalau nggak ada, saya terusin. Pecahan-pecahannya harus tahu. Jadi dari situlah kita mengukur pemain, nanti mau latihannya seperti apa, dimulai dengan level drill yang seperti apa, sanggup nggak nanti ke arah permainan atau ide bermain yang kita inginkan. Jangan kita ujuk-ujuk mau latihan 4-0 pemainnya begini, ya berat. Tuh. 4-0 juga seperti apa? 4-0 duduk lagi kan? Nah, iya. Ya kan? Jadi pemain yang kesulitan koordinasi, dia akan merasa keberatan duluan terhadap dirinya. Aduh, udah susah banget. Padahal belum pakai lawan. Udah ketekan duluan. Pernah lihat pemain yang, contohin, lo aja duluan deh. Itu mental. Lo aja deh yang duluan yang nyentuhin. Gue takut salah nih. Ya gitu-gitu. Ya kan? Ya karena dia nggak ada situ. Jadi mentalnya nggak cuma soal berani plak-plak. Gak begitu. Halo. Mas. Sapa dulu dong sobat-sobat Sino bareng ini. Sana. Sini dong. Oh siap. Halo. Waduh. Abangku. Azwari pun peci mana peci? Aman, Bang. Hai. Nah, makanya salah satu contoh yang paling gampang dengan Estrella. Estrella. Itu ada semua. Tinggal tambahin level-levelnya aja. Iya. Ya biar kemana-mana kalau tarkaman ngelatih kan aman aja. Pik 10 sesi nih Pik. Udah. Yang gampang jangan dibuat rumit. Tinggal nambahin aturannya aja. Nah aja dengan Estrella bisa. Pas. Ada ini. Cobain dulu kecil. Oke, kita lanjut. Terus sudutnya juga belum mengancam di sini. Sudutnya. Dorongannya kanan. Lihat tendang kirinya jelas, Mamang lemah di kiri di sini. Ya. Kenaan badannya harus sedikit bergeser 15 derajat. Si Kevin dia nggak menyesuaikan. Dilihatnya gampang kalau kalian nggak sempat ngelihat dari hasilnya, hasil eksekusinya. Itu berarti ada yang salah. Nih, tuh, itu ada yang salah. Lihat badannya cenderung kemana. Nah, selama bulan berjalan kan bisa nyesuai untuk ngebentuk sudut. Makanya kalau nggak mainnya di ankle-nya. Kayak Pirlo badannya kemana bisa ke sana gitu. Yang nomor 21 tuh, Pik. Kan gitu sebenarnya. Kalau badannya nggak mau, ankle yang main. Cuma resiko ke lutut. Gitu. Kan yang penting dapat sudutnya ketika kena nih. Ini bola. Tak. Kan nggak ada masalah, tapi udah kerekam. Gitu. Tak. Kena dikit, tak. Dia akan lari begini bolanya. Nah, yang jadi masalah ini bocah. Nggak bisa begitu juga nggak bisa begini. Kan repot. Ya, itu kan ini impactnya. Sama kan kayak wall pass kan. Wall pass itu kan bola harus ke depan. Jadi temennya yang nambah kecepatan. Ini kan sama, harusnya ke depan. Kalau kita mau ke depan berarti kan paling nggak seperti ini badannya. Sehingga memudahkan bisa ke sana. Tapi kalau kita begini, untuk ke sana, berat dong melawan tubuh kita. Kakinya yang masalah. Kecuali bolanya mau dibuat begitu. Tak melintir. Bisa kalau melintir. Kalau teknik tinggi. Gitu. Ya, jadi ngeliatnya di situ. Kalau gak usah diteriakin, ngeliat misalkan si Rian, dia pasti kok begini. Oh, berarti ada yang salah. Di mana? Mungkin sudut tubuhnya atau mungkin kepalanya nggak ngeliat. Tuh. Ini kalau satu sentuhan ya. Kalau dia nyentuh lagi kan beda nanti. Akhirnya menyesuaikan si Sapik. Nah, menyesuaikan ini perlu apa?
Lihat nih. Mas Agus coba lihat coba ini. Bolanya nggak sama, nggak sejalan, berbeda, ya kan? Kalau di sana aku di seberang sini kan. Ya lagunya siapa tuh? 420. Iya. Mas Agus adakah di kau di sana? Gimana, Coach? Iya, di rumahnya dong, masa di sini. Ini ini kan udah terlanjur salah passingnya, harusnya kan ke depan. Oke, harusnya kan ke depan nih bolanya. Ya, Oke. Nah, di sini kan pemain bisa menyesuaikan tubuh kan, tadi kan kita sudah sepakat kan ketika bola lagi when the ball traveling, saat bolanya bergulir kan. Nah, si ya, pemain yang mau nerima bola ini kan udah terlanjur menggunakan kecepatan. Nah, ini kan kelewat. Ini kan kelewat nih. Kurang ajar kan berarti kan? Ini kan kelewat. Ya enggak? Kelewatnya ini. Yang lain boleh bantu. Kelewat nggak? Ya, kelewat Pak. Kelewat. Nah, sementara pemain sudah terlanjur ke depan. Ketika dia coba menurunkan kecepatan, bagus nggak nurunin kecepatannya ini? Disebut apa ini? Hmm? Sebut apa ini? Nurunin kecepatan ini. Ah, Mas Agus. deselerasi. Akselerasi. Oke. Berarti kan bisa dilatih. Masuknya di asiklis kan? Ya, Oke. Ya lanjut. Dia rubah. Antara perubahan dari sini ke sini mesti digunakan dengan kecepatan yang sesuai. Lihat, ini nggak sesuai pasti. Ini nggak sesuai pasti. Nih, tuh, lihat tendangannya yang nggak enak tuh. Tuh, lihat nggak? ya kelihatan, Coach. Nah, artinya perubahan di sini. Ini kan jelek nih beloknya. Badannya kotak sih susah juga. Tet, ya jelek ya. Tuh, kicik-kicik. Lihat nggak? Eh, lihat nggak di situ? Ya, agak ngerem. Ya ngerem pasti. Kalau nggak ngerem repot juga dong. Ya, makanya kicik-kicik, Pak. Ya nggak ngerem dong. Ini apa ya? Ngerem ya pasti ngerem. Gak enak kan berubahnya, gerak tubuh juga gak enak kan. Tet, tuh antara bola dengan prediksi kaki kirinya, ya jadi perlu dilatih juga kan, terutama dari usia bawah, berubah arah. Jadi merubah arah, sorry, orang orang taunya kan akselerasi, deselerasi, lalu merubah kecepatan kan, ya kan, rubah channel, oh rubah arah, rubah arah. Yang keempat itu adalah rubah ritme. Itu yang jarang orang pakai. Cambio de ritmo. Tadinya panjang-panjang bisa pendek, itu merubah ritme namanya. Itu ketokannya progresif. Nah, itu John. Ya, itu masuk di asiklis. Oke, ada pertanyaan? Bang, video John aja nih. Ada John. Nah, yang paralel udah ngejar ada nih. Ada bintang. Karena yang kecil-kecil ya. Jauhan, kakak. Nih bintang. Ini lumayan. Cuma ya kalau pakai lawan yang nggak bisa. Tuh langsung bisa ke depan. Tapi lagi-lagi sama. Sama.
Minimal ngelihat ya nggak harus nengok ini kan. Kan yang penting ngelihatnya cuma sebatas ke inti permainan. Nggak perlu yang harus sampai ke samping ngelihatnya. Ini si bintang ini kan. Tuh, sedikit aja guys, sedikit aja udah bisa ngeliat ke tengah, ngeliat si kiper paling nggak nyampe ke kiper. Kan nggak sampai samping. Oke. Lihat di sini. Ini badannya dia selalu siap. Tak, tak, teng. Tak, tak, teng. Beda sama si Rian tadi kan? Nah, coba gondrong. Ini sempat ngeliat. Dia penyesuaian. Ya, dia penyesuaian. Tapi kalau orang yang ini dia ngeliat full ngeliat ke bola. Nah, penyesuaiannya tak, diajak kirinya tuh. Lihat nggak kirinya diajak? Kirinya diajak. Nih, tuh. Ada ditinggal nggak tadi? Ada ditinggal nggak? Kevin tinggal tadi. Kiri ditinggalin, kanannya doang dimajuin. Kan ada jadi kecil gede kan. Jadi kalau dia mengenai kirinya harus main lagi. Nah ini kan perencanaan. Nah, di sini ini kelihatan nih ada penurunan di sini. Kenapa ya? Nih, ada penurunan kenapa ya? Nggak bisa kiri. Tuh, kan? Nah ini koordinasi jelek nih. Lihat saat dia nendang badannya kebuang. Ah itu koordinasi jelek. Gitu Bang Aswar. Nih ya. Pokoknya lo yang paling aneh kayak pemain Afrika, setelan lu. Iya. Iya. Ya, nih lihat dia pas tendang kiri, nih ini udah jelek nih di sini nih. Di sini jelek. Nah, mic-nya Tino. Tino tolong Miko, Pesan dulu makan sana daripada gila kan. Ya, saat dia nendang kiri di sini. Nih. Nih. Ini ada penyesuaian yang dia udah berupaya ngelihat, tapi terjadi penurunan. Penurunan ya, itu nyilang tuh jalan itu. Tep, tep, tep. Badannya kebuang. Ya mending dibuang betul tapi mending dibuang. Tapi berarti nggak pas. Yang tadi dibilang bahu, pinggul. Dulu siapa yang begini? Kalau kiri, tahu nggak? Henry Kibo kalau yang kiri jatuh. Coba ya perhatiin. Tapi kalau nggak dijatuhin badannya bahaya. Bintang ada lanjutannya. Ritmenya nggak berubah. Tapi ya gitu, stoknya itu aja. Tuh, dijemput beda. Jemputnya naruh bolanya, penyesuaian kaki kanannya ketika dia habis kena bola kaki kanannya di mana beda sama Rehan tadi. Makanya di endingnya mukulnya lebih enak tuh. Ya. Tuh, walaupun di pertandingan kita tahu lah ke atas palingan gitu. Oh ya, itu. Oke, lanjut. Apa udah cukup? Tentang koordinasi aja Tino. Kita yang remeh-temeh aja lah. Tuh. Saya nggak bisa nganalisa tim liga kayak Tino. Oke, kita lanjut cari bahannya lagi ya. Banyak bahan, nang-nang aja. Orang videonya banyak 47. Itu mon sering dilihat. Minimal setiap latihan kita dapat pengalaman baru. Jadi tahu jangan jangan itu mulu, main aman mulu deh, Pai.
Itu. Oh, kan? Bukan. Jadi harus diberi nama Opik sekarang. Harusnya kan tugas dia, Pak. Nih ya, ini yang hitam siapa tadi? Raka. Raka bang. Nah, nih dia nendang, si Evan nendang, harus dibenerin tuh di situ. Nah, bener ininya. Ini sih keren, lumayan lah. Tapi berhenti. Kenapa? Tadi masalah perencanaan ini harus segera direspon lagi dengan berisi kan. Nah itu kan kemarin di masalah KSD itu. Anak-anak habis terima bola, dia turun, baru jalan lagi. Harusnya kan nggak boleh turun. Siap lagi badannya, karena nggak diaktifin nih. Buat apa kontrol begini? Kalau misalkan itu terjadi ini, gitu. Lagi pula jarak bola dengan kakinya jauh. Jadi mau nggak mau kalau emang mau begini, aduh nggak kelihatan lagi yang ini. Pas yang ini. Kaki kirinya nggak kelihatan nih, sorry. Terus penggunaan tangan kirinya juga penting. Tangannya ke belakang semua kayak Superman. Ya kayak sayap doang nih. Tuh, wait, ke belakang semua. Naik Air King jadi joki nih. Tuh, ya. Oh iya bener tuh kirinya lihat naiknya tuh. Tuh, nggak kelihatan. Lihat dah tuh sudut kaki kirinya lihat gak? Bukan yang buat di pijakan, bukan buat dorongan. Kelihatan nggak Tino? Kaki kirinya? Enggak, kaki kiri kamu lihat, kelihatan nggak? Lihat ya, ini kaki kirinya bukan kaki kiri pijakan nih. Tuh, iya kan? Betul nggak Mas Agus? Betul. Ya Bos, pijakannya di kanan itu coach. iya. Tapi kan kirinya harus main. Tuh, lihat ya kirinya sekarang gimana? Nah, tuh, Iya. nih, tak tak, tuh, jadi dikecilin lagi. Kirinya nggak main. Ada asistennya Pak ini Estrella nih. Spesialis nyuci BH sekarang. Ya, nih dari sini nih. Ini kelihatan bentuk kakinya nih. Ini gampangnya nih. Ya, aduh, ini geser dulu nih. Ini kelihatan ya. Itu, terus kita lanjut. Bola jauh. Nah, kalau mau ngerubah arah juga susah. Bola kejauhan. Hmm. Semestinya kalau dia dekat, nggak perlu nunggu si ini lewat kan. Tapi bola dalam kontrolnya dia, dalam penguasaan dia, tinggal dia geser ke kiri sambil berjalan kan. Tapi bola dalam kontrol dia. Ini kan bolanya nggak dalam kontrol dia loh, ya kan? Tuh, akhirnya dia memperkecil langkah sambil nunggu si siapa Evan ini lewat. Gitu. Jadi memastikan dulu. Ya. Jadi nggak ya sama gue jangan-jangan mau ditolak lagi nih. Ya kan? Tuh. Artinya dia akan stuck di situ. Padahal penyesuaian ini bisa terjadi. Gimana cara ngelatihnya? Biar bisa jalan berbarengan. Koordinasi antara yang bergerak tanpa bola dengan yang megang bola tetap jalan. Gimana? Gampang, dibuat tabrakan. Dengan bola set, dengan bola set, kamu di tengah. Dibenturin, jadi dia terus berjalan. Nggak nunggu dia lewat dulu kan kayak gitu.
Ya kan untuk merangsang dia supaya segera menggeser bola ketimbang dia menunggu kan. Lagi menunggu pagi. Berat, masih kecil. 22 jam nggak cukup kon. Capek. Ya, banyak nih. Banyak nih pasti nunggu. Nah, terus passingnya lihat badannya bisa begitu. Kan gimana teman? Sudutnya bisa begitu badannya. Ya, jangan dikoreksi. Ya, ke belakang tuh. Nah, lihat. Lihat tendangnya. Bentar. Berarti kesel ya. Hmm. Ya kan? Harga tendangannya seperti itu. Ini juga sama saat terima bola. Ini apa ya? Oh, itu bentar. Bawahnya tak maju. Nah, Tuh. Dia hanya berupaya menyetop. Perhatikan lagi dari sini ke gondang dia. Ini berapa? Ini detik berapa? 002 ya. Kita lihat. Lihat yang ini. 002 kita jalanin. Bola udah lepas. Ada perubahan dari sikap tubuhnya. Bang Aswar ada perubahan nggak nih sikap tubuhnya? Tidak ada, Bang. Nggak ada. Emang dasar cowok nggak peka ya. Tuh. Emang dasar. Oke, jarak segini sudah terjadi 1 detik. 1 detik tidak ada perubahan. Badan nggak aktif. Tidak melihat periferalnya, nggak melihat kiper. Badan nggak aktif. Jalur passingnya saya nggak kelihatan. Kayaknya lebih ya tadi ya. Kalau kita lihat lebih ya tadi ya Tino ya. Jalur passingnya lebih dari tubuh dia ya. Lihat, dia baru bereaksi di sini. Bukan menyesuaikan dulu. Lihat. Detik keempat. 2 detik. Dia stop bola nunduk. Emangnya kipernya nganggur? Oh gitu. Kipernya aja nunggu masih. Ada pergeseran. Turun kaki. Lihat. Turun kaki. Ada sempat naik kirinya sekali lagi. Lihat. Lihat nggak? iya sesaat. Sesaat. Kita Kenapa kita berdua? terus bagus bagus. Sesaat kita berdua aja deh. Lihat ya. Tek, tek tuh. Tek, tek. Tendangnya. Nah, balik. Tendangannya salah tekniknya. Nah, injak dang. Nggak ada masalah sebenarnya kayak gitu. Tapi nggak efisien. Nih. Ini lebih dulu dari orangnya nendangnya. Follow through-nya bermasalah nih. Tuh, bahaya ini. Ya. Kakinya, sudutnya, ya. Ini core-nya harus dikuatin. Core harus dikuatin. Ini bahaya nih. Nah begini, ini tinggal nyanyiin lagu Tipex jadi nih. Saat bulan purnama bersinar. Tangannya patut kan? Iya kan? Bahaya ini nendang begini. Lehernya juga bahaya. Iya, lehernya. Makanya Tipex saya bilang tadi ya. Habis itu bisa. Gitu. Ya, itu PR-nya Pik. Bisa dibenerin teknik tendangnya.
Nah, biasanya permasalahan begini bisa kelihatan dengan ada lawan atau dengan racing dibuat racing atau dengan akurasi. Akurasi tapi pakai waktu. Berapa banyak gol terjadi diadu. Nah yang salah tuh kan ketahuan. Nah, ya coba-coba aja di situ. Ya kan? Impact ini kan efek dari tendangan begini adalah tingkat akurasi jelek nanti. Powernya pun nggak ada. Ketika power nggak ada, akurasi nggak ada. Adunya dengan akurasi. Dengan gawang kecil misalkan. Kenapa tadi kamu kalah? Coba kamu tendang. Kan begitu misalkan di challenge. Challenge. Itu salah satu alternatif aja. Tendang begini. Nah, suruh pakai gitar, megang gitar. Ya, ini menyesuaikan. Tapi sentuhan pertamanya main dengan tungkai doang. Badannya enggak. Kan dia paling tidak sudah bisa melihat geraknya ini. Ya dong. Sambil nyesuaiin badannya di jalur passing yang mana. Gimana ngerangsangnya? Dengan rondo bisa. Rondo bukan bahasa Jawa ya. Jadi kalau anak kecil dirangsang dengan janda repot nanti kan. Nah, ucok lagi pusing kan ini. Wah, enak aku. Ya kan? Digeser. Jadi dia udah bisa ngelihat bahwa ada temennya yang bergerak karena pandangannya ini full ngeliat bola. Full ngeliat bola. Kita lihat detik berapa? 11. 11 lepas bola di 12. Oke. 12. Oke. Sampai lompat teman-teman. 12 tendang salah di sini. Ini sudah bisa menyesuaikan bukan? Oke. Kalau kita ambil dari 3 detik berarti 3 detik itu yang dimainin. Mungkin 1,5 detik dia bergerak atau melihat nyesuaiin badan itu yang dimainin. Nah, jadi patokannya begitu lihatnya. Cuma kan perlu stopwatch segala macam. Tuh Pai, minta stopwatch Pai katanya Pai. Belum. Kan masalah di kelas ini. Iya benar. Sampai kan baru megang gue tahu. Iya begitu. Oke, di 12 kita lihat yang hitam sekarang berarti penyesuaian. Nah, penyesuaian pandangan full melihat ke bola tidak menangkap ini mungkin kelihatan tapi warna tidak ada penyesuaian. Dia nyentuh bola untuk apa kita nggak tahu, badannya nggak aktif ini bukan badan siap ini. Ya, tidak ada kesiapan saat seperti ini. Betul? Ada kesiapan nggak Mas Agus badannya seperti ini? Enggak, kurang menyesuaikan. Ya, untuk aksi lanjutannya pasti susah. Makanya dia akhirnya nah seperti ini. Gitu. Jadi selalu dibuat setiap aksi itu badannya siap. Ini kan nggak siap nih, pas part ini nggak siap. Detik berapa tuh? 13. Emang nggak ada ini siraman rohani dari Esrela apa malam ini? Oke, di sini tidak ada. Kalau dia putuskan atau lihat informasi, minimal kan bisa passing ke sini, direct, ya kan? Baik. Enggak, dia colek bolanya memaksa kaki kirinya bergerak. Tuh, tas, dia injek, tas kanan jalan, ngalingin, dia passing ke sini. Siapa yang nggak ketipu? Itu kawan dan lawan. Yang nonton juga ketipu, ya, karena nggak ada kontak mata, Dia kasih backsound, ya Allah, ya gitu, kasih backsound, aku serahkan, iya kan? Bisa aja mon kalau bikin konten-konten itu bisa mon.
Temennya untung baik nih, nggak marah. Ya kan? Anak baik bukan ini? Anak baik kan? Kelihatan. Terlalu baik. Kayak kamu dan dia. Kita 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 berteman aja deh. Ya. Tuh. Dari larinya dia pemalu. Betul? Betul, Pak? Dari larinya si siapa Rian ini pemalu. Dia nunduk ke bawah gitu kan, nyari apa? Ada apa di bawah. Itu harus dibenerin juga. Jangan dimarahin, jangan nunduk Rian. Dirangsang HP kek, sinyal atau dipanggil namanya, Rian apa kabar gitu. Udah makan belum? Nunduk, nunduk ini. Tuh, tuh. Ayo lu. Malu. Ya iya temennya John. Tuh, sampai nggak mau ngeliat temennya. Baru buka. Ayunan tangannya lihat. Tas, kaki kanannya kebuang. Tuh. Kayak di garis finish nih larinya. Iya dong. Gua anak akuntansi, Bos. Tuh. Set. Tuh, miring tuh. Kanan sama kirinya beda larinya. Beda nih kanan sama kirinya nih. Nih kanan, tas, ya nunduk sih ya. Tuh, lihat gak? Apa bedanya? Jangan ketawa aja lu melihat gak bedanya? Kan gue cerita tadi gigi doang. Ada yang lihat bedanya nggak? Kanan sama kirinya? Ada yang lihat gak? Ini kanan, ini kiri. Ada yang lihat nggak? Ini kanan. Mas Agus lihat gak? Atau yang lain lihat gak? Ini kanan, ini kiri. Tino lihat gak? Ini kanan, ini kiri. Gimana nih? Hah? Ayo. Bang Aswar, Tino atau siapa? Lihat gak bedanya kanan sama kirinya nih? Ide tapi kalau nggak tahu detailnya gitu mungkin nggak nganggapnya nggak kelihatan coach. Nggak kelihatan. Situ ngeliat nggak nih bedanya kanan sama kirinya? Iya, napaknya kan beda. Yang kanan? Yang kanan? Yang kanan lebih Yang kanan lebih stabil. bola-bola kakinya yang main, tapi miring. Yang kiri lihat belakang yang main. Tuh, lihat ya. Nih belakangnya, nih. Tang tumit, mendekati tumit lah, berarti tumut, mendekati tumut. Ya pohing, yang deketnya sama pohing apa? Pohang. Ya kan? Tino yang deket apa? Tono. Eh, Lihat ya, itu hal-hal kecil kayak gitu. Ya, kan? Yang lawan mata gue, mon. Yang hewan itu. Lucu. Ya. Ya makanya yang gampang-gampang aja ngelihatnya dari efisien nggak, efektif nggak. Kalau efektif itu kan terkait dengan situasi, taktiknya ada nggak, efisien itu nggak boros. Jangan-jangan gara-gara begini jadi kebuang langkahnya jadi boros. Banyak pemain gerakannya boros. Dia nyeret, nyeret.
Coba cek sepatunya si siapa? Si Rian. Lebih cepat habis yang mananya? Nah, tuh lihat nih. Enggak, bukan yang ini Ronald kalau ini bukan. Nih. Tak, tak, tak. Udah nggak kelihatan lagi. Tuh, dia baru lihat. Ya, taruh di kanannya. Hmm. Tuh, lihat sudutnya. Core-nya dulu ini. Mau nggak mau. Core itu nggak cuma di bawah ya, nanti di leher juga ngaruh. Kiri kanannya tuh sama. Tapi nantilah itu kalau leher. Ya, pemalunya ini yang susah nih. Malu banget ya. Kalau dimarahin malu gak dia? Ya, bentuk ini ya lengkungannya tuh sini. Nggak, nggak, nggak ditahan, nggak dikunci. Berarti kita harus kasih nanti sudutnya. Kalau dilihat dari hasil passingnya kan bolanya juga di belakang kaki, kaki tumpuk, ya kan? Dipukul, kita lihat. Fajar seumuran ini, ya. Terus ini bentuk penyesuaian boleh, lumayan ini penyesuaian dengan dia maju. Nah, kan penyesuaian. Tapi begitu bola disentuh, nah tuh, lihat ya, udah bisa lihat kan? Gitu, lihat ya, Tino lihat nggak? Kalau nggak lihat udah kita sudahi lah. Bulu tangkis nih. Dia nggak tahu nih. Hmm. Gimana mau punya tenaga? Ya kan? Ya kan? Gampang kan ngerti? Ya, kemana aja kalian? Aduh. Nah, gimana kita mau punya aksi bagus? Tuh, posisi tangannya juga lihat. Ya buang, nggak punya tenaga. Biasanya nendangnya segini. Coba lihat yang biru. Bisa. Kelihatan lagi. Hanya asal. Udah siap. Penggunaan tangannya nih juga sama. Tuh, ke depan tuh tadi tangannya. Nih. Hup, hup. Terus. Ini lihat. Tuh. Lihat ya? Depan tangannya. Ya. Kalau tangan ke depan dua-dua itu gimana? Tangan ke atas. Lagunya begitu kan? Ya kan? Tip. Terus. Jadi perkuat di situ pelan-pelan. Pakai ini, paling gampang pakai FIFA 11 Plus. Itu paling gampang. Tapi itu butuh sekitar enggak, levelnya 3, tapi bisa bisa 8 mingguan. 10 sampai 12 minggu. 10 sampai 12 minggu. Tapi kalau lagi dalam kompetisi nggak bisa dong. Itu Bisa apa? gitu. Satu sesi perlu 20 menit kan total di FIFA 11 Plus. Ini nggak ada masalah kalau lawan jauh sama nih tetap bola tuh. Kalau Fajar udah langsung nyiapin badannya, tapi ya ke situ aja. Nih, bisa mundur. Ih, mundur loh. Keren loh mundur nih gerakannya. Passingnya segitu deh. Pas mundur canggih loh.
penyesuaian dia nggak kurang ke kiri sedikit sebenarnya, tapi ya dijawab dengan saat ngangkat kanannya dijawab kirinya bergerak tuh. Nah, cuma ada kebuang lagi tek turun satu kaki lagi, nyesuaiin makanya dia kesulitan kalau di pressure di kanan. Asing. Nah, Fajar nyesuaiin nih tuh jadi enak, cuma bukan pivot ini pakai jatuh. Set. Nah, nah, salah satu resiko ngelihat ya itu tadi, nah bolanya nggak pas, resikonya itu. Dia lagi demen nyuting ya. Ya, ini belum yang anak SMP nih, yang sejubel nih videonya. Wih, itu keren-keren itu. Ya, gue sama nih di sini. Pukulan bolanya kelihatan tadi. Nggak apa-apa ya kita belajar beginian Tino ya. Kita nggak belajar strategi nih. Tuh, bola di mana, kaki tumpu di mana, kebutuhannya kan dia yang tahu sebenarnya. Kasih tahu Cok. Tuh, sebenarnya kenanya begitu. Nolak mulu. Kak, ini Kevin lagi. Wah, Tuh. Nah, tuh lihat bedanya dorongannya. Dorongan yang tadi sama kan? Kirinya lihat tuh. Hmm, ini kirinya. Tapi dia siap, masih siap untuk lanjutannya. Dan ini berarti apa sih? Ya, bego emang, pon bego emang bentuk kotak sih. Ini berarti atas tuh badannya, upper. Gue langsung megang kepala tuh mantu. Ini Irwan, kiri coba kita lihat. Irwan, namanya apa Irwan? Eh, itu jadi dengan kita tahu kemampuan pemain ya bisa lebih lebih santai gitu Bang Aswar. Ekspektasinya nggak tinggi-tinggi amat. Minimal bisa nendang bola bener aja seneng kita. Di jam 10 nih. Lalu saya cari dulu. Ini badannya nggak ada yang siap. Ah, repot nih kalau ini. Ini badannya nggak ada yang siap. Kamu kesal sendiri mana mas suara gue mah? Pas, pas, pas. Harus nyatu semua. Ini apa ini? Lihat dong pandanganmu kemana mon pas kontrol barangan mon. Tuh, ambil nengok ya boleh ikut mon. Sambil nengok depan loh. Oh yang di kelas gak kelihatan ya. Sorry 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 sorry. Sorry 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 sorry. Kita kasihkan ngobrol kelas gak kelihatan kita ngomongin gue. Ini ngomongin gue. Ngomongin gue ya. Emang Tino mau lihat? Ah, jadi kadang dengan begitu ada penurunan kecepatan. Biar ngelihat karena berbagi atensi kan. Maka dari kecil harus dibiasakan dengan koordinasi. Ya, videonya miring begini lagi. Susah nih. Yang lain aja deh. Lihat di IG aja gitu. Ih, miring semua dong videonya. Wah. Iya.
Ih, miring dong. Belum dilurusin. Ada yang mau tanya nggak? Kalau yang ini lagi, bosan lah tuh yang biru. Ada yang mau tanya, Tino? Atau Mas Agus? Sebenarnya kita latihan, belajar apa sih hari ini? Enggak, hari ini saya lagi ngobrol sama staf pelatih Sapior. Saya kan direktur tekniknya Sapior nih. Walaupun nggak pernah diajak makan bareng sama Sapior, sebenarnya mereka ini. Oke. Nah, ini yang lucu-lucu nih, baru nih, seru kalau ini. Ya, kan? Kalau kita mau jahat, udah deh, mau belajar aja sekolah yang bener jangan main bola. Pilihan. Kalau yang ini. Ini, duh, Dimas lagi kasihan kadang. Tendang bolanya udah kelihatan ya. Tendang bolanya nih. Tendang bola, set, ces. Tapi dia kebantu sama ini. Pijakan kakinya kebantu. Yang tadi kan beda tuh si siapa Rian, si Raka. Cuma pas dia taruh, dia butuhnya rupanya pakai kanan lagi. Ini mah udah dibenerin nih. Udah dibenerin nih trik ini. Nah, ini lucu lagi nih. Ini jelek nih koordinasinya. Pasti. Ini juga sama. Yang ini. Jadi nggak bisa dikasih rumit. Lihat larinya. Ini juga buka tangannya. Nah, sentuhan bolanya full. Lihat ke bola. Posisi kakinya nggak benar. Badannya nggak benar. Dia taruh kaki. Dia nendang. Tapi tidak menyesuaikan tubuhnya dengan jalur bolanya. Tuh. Mana badannya lagi masa puber. Nah, ini lagi nih sama nih. Juga nih buru-buru mulu nih. Jelek koordinasinya. Udah bagus sih ngeliat temennya. Niatnya bagus, keputusannya bagus. Tekniknya enggak. Kan gitu ada. PDE kan begitu kan. Kalau yang tadi eksekusinya ada yang bagus. Ngeliat. Keputusannya salah. Gitu. Ya, udah ngeliat. Nah, itu akibat berbagi atensi itu dia nggak sanggup di sini. Niatnya bagus. Tapi dia lupa nyesuaiin tubuhnya, kakinya. Udah dibenerin. Nah, ini yang saya maksud tadi, bolanya cepet, dia diem aja dari tadi, nggak menyesuaikan, ya. Ini nendangnya juga salah sebenarnya. Lihat palanya terlalu ke depan, ini core-nya semua masalahnya. Pakai cat camel bisa, ya nggak ada penyesuaian. Pukul. Ini juga lucu nih yang ini. Ini sering bagus sebenarnya, tapi sering nggak bagus juga. Lihat nendangnya. Lihat ya, Tino kalau punya pemain begini masukin nggak ke Surabaya nih? Ya kan? Tuh, nendangnya, kena bolanya, penyesuaian. Kita lihat dulu, dia sempat lihat nggak temennya. Mesti kan kerekam ya. Full, lihat bola dari detik. Kecepatan bola kan bisa dihitung. 19, 19, penyesuaian, kaki kiri dia 20, 1 detik, 2 detik kan perkenaannya. Wes pasti itu anjay suaranya Bang Ope, anjay wajahnya gila. Ma. Nah, ini juga nih. Nah, ya lihat tangannya agak kebuka keluar, ya.
Ya nggak mungkin kita usir Bang Aswar. Mereka mau latihan nggak mungkin kita usir gitu. Ya tangannya agak kebuka keluar, posisi kakinya, badan juga berat, tapi dia senang main bola ya kan kita usir kan begitu. Tuh. Ya kan? Dia belum megang handuk ini kan? Belum ketemu. Bayangin 31 orang. Lapangan coknya mau latih gimana? Ya udah nggak apa-apa, tapi kan di sekolahan. Nah, ini penyesuaian lagi. Sama, lihat nih penyesuaiannya. Jelek nih, jelek, koras jelek. Tuh, kenanya. Saking susahnya sampai kedorong jauh dari bolanya. Niatnya bagus, eksekusinya udah tahu kenanya. Tuh, David. Kalau bola di sini harus siapin buat Tuh. sana badannya ke sana. Ya. Dengerin tuh kata coach Opik. David naik. Nih ya, kita dengarkan pesan-pesan berikut. Satu, buat ke sana badannya ke sana, badan buat ke sana. David. Kalau bola di sini harus siapin buat ke sana tuh, buat ke sana badannya ke sana, badan. Tuh, tendangnya tuh. Mau diapain? Lari. Jalur bola di mana? Jalur bola di mana? Ya. Ini udah dibenerin yang ini. Ini pengen lari sih nanti. Oke, guys. Gitu. Seru ya masalah gerak. Karena aktivitas kita kan penuh dengan gerak. Jadi udah barang otomatis jadi modal utamanya. Gitu. Ada pertanyaan? Sampai sini kita nggak lama-lama karena kan saya nggak di rumah nih. Kalau di rumah kita sampai jam ya gitu dah. Besok Optik ngelatih pagi soalnya Bang Aswar. Pagi. Gitu. Nanti pada ngelatih pagi. Iya, sering nemuin Tino masalah-masalah begini Bang Aswar? Ya bang. Nah, gitu cara ngerangsangnya, memperbaikinya. Ya itu juga ada faktor bakat ya, Jadi jangan nyalain pemain kita kalau nggak bisa ngukurnya kan gitu. Kita mau nyalain ya dia aja udah salah milih cabur sebenarnya. Tambah lagi kita salahin, sedih tuh orang. Dia juga kondisi jelek sebenarnya karena latihan aja. Hai, gila lagunya. Lupa Rizky. Ya, jadi itu baiknya di Uber dari sebelum puber, seperti yang sering kita bahas. Koordinasi mata, tangan, kaki, mata, tangan, kaki, mata, tangan, kaki. Ya, dilihat juga masalah bahunya, pinggul, pergelangan. Kalau teman-teman mau misalkan megang tim elit, gitu kan, megang tim elit ya paling enggak cari pemain yang punya kemampuan motornya bagus, jadi dia bisa lebih cepat meniru. Gampangnya begitu ngelihatnya. Kalau pemain yang potensial cepat menirunya. Itu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita sudahi malam hari ini. Karena saya harus diskusi dengan asisten pelatih tim nasional nih, Faiza Nasution. Dan beberapa teman di sini harus melatih pagi kan gitu. Silakan Mas Agus kalau mau tanya. Mau tanya Coach Temon, mau tanya Coach Opik, Coach Faiza. Gitu.